Halo guys, selamat malam. Selamat datang di channel Bharata Ananta Hendrawan. Kali ini modifikasi pati. Jadi aku memodifikasi spion Vitrek. Tapi aku seperti video modifikasi sebelumnya part 2. Bila kalian belum nonton, silahkan nonton dahulu untuk kelanjutannya. Jadi aku sudah menyicil, yaitu membeli cover bawah spion. Ini yang lama. Ini sekarang aku sedang mendeli spion dari tadi. Aduh, belajar dari YouTube juga caranya bongkar yang gampang. Aku sudah beli lampu sen. Ini sudah aku bongkar juga. Ini lampu sen kanan dan kiri. Lalu ini covernya kanan dan kiri juga. Tadi juga aku bongkar. Nah, aku videokan karena terus salbut. Bahasa Maduranya biasanya kalau urut itu salbut itu. Dan ini sudah aku bongkar dari tadi. Ini maaf, bentar. Ini aku coba lepas spion di mobil tadi. Saya melepas. Aku tadi kerepotan, sangat kerepotan membuka cover atas dan mana satunya, mana tadi, dekatnya dan bawah. Jadi harusnya akan begini, nah untuk melepas ini dan ini di sini. Ini menambahkan dalamnya. Ini kabelnya tadi lengket di sini dan ini lengket di kabelnya di sini. Begitu. Dan sudah saya coba cungkil-cungkil dan lain-lain. Pasti kalian akan tertawa gimana cara membukanya. Cara membukanya adalah dipukul. Jadi caranya itu cover begini, dipukul tapi agak sedang-sedang tapi mendorong keluar. Kalau karena memasangnya didorong, kalau melepasnya itu dipukul ke arah luar, cara melepas. Nah, seperti itu. Nanti di bagian ini bagian kanan, nanti bagian kiri akan saya videokan cara membukanya. Tadi saya belajar cara membuka atas dan bawah. Ini juga ternyata juga dipukul juga. Ya, seperti itu. Sekarang saya mau pasang lampu sen. Dan cover yang baru saya beli. Kenapa kok saya beli cover yang saya beli? Karena itu kalau dipasangin lampu sen yang covernya itu ada seperti tekuk-tekuk di sininya. Nah, agak gelap di sininya nekuk seperti ini. Mungkin saya bongkar. Oke, udah saya bongkar ini. Lalu salah, ini bagian kiri. Nah, seperti ini perbedaannya. Ini bagian kanan dan kiri. Jadi kalau yang baru itu ada ini buat tempatnya seperti ini. Kalau yang lama itu tidak ada. Ini perbedaannya. Nah, ini ada sedikit corakan sini. Dan di sini tidak ada sehingga harus membeli cover ini dan ini.
Nah, seperti ini. Oke, mari kita pasang. Oke, sudah aku pelajari. Ternyata tempatnya itu ada di ini, ada tempat kalau dari sini. Nah, ada tempat seperti junjungan. Itu tempatnya, lubang ini dimasukin ke sini. Lalu di sini ada penguncian. Ternyata sudah ada tempatnya, tempat penguncian untuk lampu. Ini. Nah, dia mengunci. Oh, belum dikunci yang sini. Nah, dia jadinya seperti ini. Nah, dia ada kunci seperti itu, lalu ditutup dengan ini seperti saya kelentak. Mantap. Ini saya pasang gitu. Gini. Nanti. Oke, saya setting dulu. Oh ya, ini saya pasang dulu karena nanti pastinya akan dibongkar lagi karena saya akan membeli heatek. Ini heatek masih manual bentuknya seperti ini. Kalau yang baru nanti otomatis hingga pakai remote menutup sendiri. Jadi untuk sementara saya masih menyicil membeli, jadi saya membeli ini dulu, lalu nanti tinggal heatek, mesin heatek dan modul dan tombolnya seperti itu. Jadi ini tidak saya pasang dulu seperti itu. Oke, sudah aku pasang. Oke, sudah aku pasang. Ini udah aku pasang kabelnya, kabel ini sama ini. Kabel lampu sen masih belum aku sambungkan karena nanti aku akan bongkar lagi untuk memasang heatek spion. Jadi ini juga demo, jangan lupa ini demo 1 dan 2 di sini. Selesai, lalu ditutup dengan ini. Kita cek dulu apakah ada yang ketinggalan. Tidak ada. Kita tutup dengan seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Mungkin ada yang belum mana. Oke, seperti ini. Untuk pembongkarannya hasil lengkapnya di sebelah kiri. Oke, bagian kanan sudah terpasang seperti ini. Lalu pembongkaran bagian kiri. Pertama bongkar ini, lalu dibuka kabelnya, lalu membuka 1, 2, 3, 4, lalu buka cover ini. Kenapa kok buka door pin? Itu dikarenakan ada kabel di bagian sini untuk melepas spion. Jadi tidak bisa membuka ini saja seperti itu. Mari kita buka. Oke, ini bagian door pin yang sudah dibongkar dalamnya.
ini kabelnya, sehingga mengapa soketnya ada di sini, sehingga mengapa Adobe harus dibuka seperti itu. Ini dibuka, lalu mode 3 baut 1 2 3 untuk melepas spion. Kunci 10. Dan ini guys, spionnya sudah terlepas. Ini caranya di kamar. Ini pukul ke sana, ke arah sana juga. Bukan pukul gini tapi ke arah sana. Mulai sedikit terbuka. Terbuka. Jadi seperti ini. Ini mulai terbuka. Lalu kita buka obeng ini. Ada 2 obeng, ada 2 mol. Kita buka dulu. Disimpan dengan baik agar tidak hilang. Membuka kabel
pengait-pengait kabel. Sudah terbuka, kalau kita pukul sebaliknya juga. Saya lupa ini arahkan ke sini. Kalau kita buka, tidak patah, aman, asal kekuatannya dijaga. Selesai. Seperti ini membuka covernya. Gampang nggak bukan? Tapi saya sampai yang sebelah kanan ini, saya sampai mencoba mencongkel lalu melepas kaca ini juga susah, tapi saya menemukan triknya juga. Akhirnya karena saya congkel agak sedikit cacat, berbekas, sehingga saya mencari di YouTube seperti ini. Seperti itu caranya yang mudah dan benar menurut saya. Kalau tidak, kalau dengan cara congkel, resikonya akan terjadi seperti ini. Bila terlihat, ini sedikit ada bekas congkelan. Ada sedikit bekas congkelan, dan itu kalau dari dekat agak sedikit terlihat. Ya, seperti begitulah ceritanya. Namanya juga belajar, modifikasi dan belajar. Lalu kita ambil cover bawah dan lampu sennya. Lampu sen. Dan cover bawah. Nah, saya ambil lakban. A few moments later. Guys, sudah ambil lakban. Gunanya apa? Karena seperti yang saya bilang kemarin, ini hari esokannya siang, karena saya sudah capek karena baru datang juga. Kemarin baru datang dari Kediri jam 3. Sampai sini jam 3, jam 3 sore. Dan saya merasa tidak begitu ngantuk, jadi saya mencoba satu ini dengan bersusah payah. Akhirnya saya memutuskan yang sebelah kiri, sisi penumpang kiri, keesokan harinya, yaitu sekarang. Ini kabelnya, karena ini terkelupas sudah, emang sengaja pasti baru begitu. Jadi saya tutup dengan lakban. Karena kenapa? Air bisa masuk ke dalam, karena ini bekas. Ada bekas air di sini, bekas jamur air. Berarti bila dicuci atau kena hujan, air bisa masuk. Seperti itu. Jadi saya tutup. Yang sebelah kanan juga sudah saya tutup. Cuma mohon maaf tidak saya video.
Saya lepas plastiknya kan. Shoo. Ini sudah saya pasang, ada penguncinya. Ini seperti ini tapi harusnya cukup. Lalu cover bawah dulu, cover bawah yang baru yang terkecoak, yang ada coakan untuk tempat lampu sen. Kalau modif dengan barang original enak, tinggal pasang, bongkar, ganti, bongkar, lebih enak. Oh ya, mohon maaf suaranya agak berambis. Maksudnya sekarang itu udah jam 11.16. Jadi rumah saya itu dekat dengan masjid, bukan musola tapi masjid, hingga suaranya yang terekam agak sedikit terganggu dengan adzan ya. Jangan lupa sholat ya. Bagi yang muslim jangan lupa sholat. Kita tutup, kita lanjut, kita pasang lagi kabelnya. Kita lepas dulu satunya ya agak lebih mudah. Ini bisa dibongkar pasang. Agak susah yang baru, jadi ini caranya itu agak dicungkit bagian sini ke atas. 6 detik lagi. Itu kenapa memodifikasi itu sangat menyenangkan, dikarenakan belajar trik cara memasang dan membongkar. Selesai. Pasang ini. Nggak sampai 1 jam. Ya ini hampir 1 jam. Dan sudah pasang. Masih belum menyala, nanti menyala ketika pemasangan headset bukan di vlog selanjutnya, kita sedikit malah merekam syuting lagi sekitar 1 bulan atau 2 bulan maybe, sampai cicilan
untuk menabung untuk membeli tank dengan harga 1 juta sekian. Kebeli. Ayo kita pasang. Five years later. Akhirnya paketku datang. Ini adalah part untuk modifikasi. Seperti yang saya bilang, akhirnya saya membeli tracknya, track spion. Pesannya bagus ya. Ayo kita bongkar. Kalian kita tunjukin. Ini ada modulnya, folding mirror, lalu ada kabel, ada tombol original, tombol di pintu yang original, lalu ada mesin lipat spion. Ini bagian ini masih belum tahu bagian mana. Ada 2 ya. Ini ada di sebelah sini bagian sini. Nah itu L itu. Habis tinggal mesinnya aja. Ini kabel jar, modulnya sama tombol. Panduannya di sini. Lalu ada paket selanjutnya. Ini adalah lampu plafon. Jadi di Agia itu plafonnya lampunya masih bohlam dan warna kuning. Ini diganti ini murah, cuma sekitar 20-an atau 30-an, saya lupa. Satu. Kalau yang Agia itu
ukuran 31 mm. Sudah saya lepas bagian pegangan pintu supir yang sebelah kanan. Ini saya ganti. Ini bedanya itu ini bedanya. Kalau yang baru itu ada ininya, kalau udah, kalau yang standar bawaannya itu tidak ada, kosong seperti itu. Ini kita bongkar dulu. Caranya itu ini seharusnya tidak usah dibuka, tidak apa-apa. Di sebelah sini itu ada capitan, sebelah sini. Nah ini 2 dibuka, ditarik, lalu didorong dari sini. Ini didorong keluar, lalu ada kuncian juga di atasnya seperti ini. Jadi juga harus dorong. Ini perbedaannya. Ini yang baru, ini yang lama. Seperti ini. Itu bedanya. Pasang. Jadi seperti ini. Gunanya ini untuk menutup spion, ini auto, dan ini untuk membuka spion. Oke, selesai bagian ini. Lalu kita bongkar spion. Kita bongkarinnya dulu. Di sini itu ada 2, ada seperti membuka. Udah, kunciannya udah dibuka, lalu kita bisa lepas. Nah, jadi membuka sini lepas. Itu hasil terbuka semua. 4.
5 kabel terbuka. Lalu buka bagian sini. Bagian sini tinggal sedikit aja. Berhasil untuk membukanya. Berhasil dibuka. Buka cover bawah, yang di bawah dibuka dulu bautnya. Di bawah karena mesin hidraknya di balik cover ini, di dalam ini. Jadi ini harus dibuka juga. Kita lepas pengatur kabelnya dulu. Terbuka. Lampu sen terbuka. Kita buka obeng mau ini sama ini. Oh ya, begini penampakan sebelum ada mesin hidrak spion itu manual itu seperti ini, yang diganti itu ini. Nah, kita buka obeng ini sama ini. Kita ambil tang dulu untuk membuka ini. Usahakan cari tang yang bulat seperti ini. Lalu agak bacanya, ayo kita lihat dulu. Oke, akhirnya bisa dilepas ini bagian ini.
Jadi caranya itu setelah mencari caranya, ini ada lubang 2, cari tang yang ada 2 seperti jarum, lalu dimasukkan ke dalam sini. Tidak usah ditekan, langsung diputar tak ke seperti membuka baut ke kiri, tak, selesai. Nanti terbuka seperti itu. Dan ini nanti tidak dipakai ya, ini V dan ini, dan tutupnya tidak dipakai lagi. Lalu pakai yang mesin wetrek, dan jangan lupa jangan kebalik, dan di sini tertulis ada L dan R. Ini di bagian sini kalau mesin, ini kalau di manualnya di bagian sini. Nah, tuh di situ. Nah, kita pasang. Pasangnya cukup mudah, dikarenakan sudah pas titik-titiknya. Jadi sangat gampang, tidak usah penyesuaian, jadi tinggal langsung pasang. Tetapi sepertinya kabelnya harus potong-potong, sehingga aku membeli seperti namanya quick jumper, tapi sayangnya barangnya belum sampai. Jadi nanti sepian tetap terpasang, tapi kabel masih belum bisa, menunggu quick jumpernya datang. Mungkin beberapa hari lagi. Ya, setelah membuka ada obeng di sini dan di sini, lalu di sini dan di sini untuk mengganti headernya. Oke, selesai. Kabel-kabelnya kita masukkan di lubang sini. Nah, di sini kita masukin. Kabel wetreknya juga lalu kita buka bautnya. Jadi ini ada 3 baut, 1, 2, 3, gunanya untuk pengganti penguncian. Biasanya kan kalau yang manual kan pakai bel pengunciannya ini. Lalu kalau kaki annya, kalau hidrak itu pakai
pakai obeng di umur 3 mul. Tidak usah khawatir, udah ada tempatnya di sini 3. Nah 3 tinggal diganti. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita berbalik. Kita pasang lampu sen. Kebetulan sudah beli kabelnya. Dan kita tambahin kabel. Kita bagi 2 kanan dan kiri. Saya beli 2 meter. Merah dan putih. Kita taruh dulu, kita urus lampu sennya. Kita sambungkan. Lalu diisolasi langsung. Jangan lupa diisolasi. Kita masukkan kabelnya juga sama. Bagus. Kita ikuti alurnya kabel lampu sen. Jadi dari sini dimasukin ke dalam sini, lalu ke sini ikuti kabel arahnya sini, lalu masuk ke sini, keluar sini, selesai. Saatnya pasang cover. Kita masukin ini ke dalam sini, penutup. Seperti ini, ditutup, lalu kabelnya dimasukkan sini, lalu keluarnya di sini. Oke guys, spion kanan dan kiri sudah dipasang dan saya sedang memasang kabel set. Ini kabel set untuk mesinnya, mesin headset ini yang berwarna hijau dan biru.
di ini dari sebelah kanan, masuk lewat pintu sampai ke kiri, masuk ada lubang di sini, dan nanti masuk ke sini, masuk sini, nanti keluar ke sini, seperti itu caranya. Saya untuk amannya saya mematikan aki, lalu melepas soket ini dan ini, lalu saya tarik ini keluar, lalu ini saya masukin kabel catnya ke sini. Ada lubang ini lubangnya. Nah, ini lubangnya kalau kelihatan. Nah, ini lubangnya masuk tembus sini, agak sempit emang, lalu keluar, nanti pakai kawat masuk dari sini ke sini, kawat diisolasi dengan kabel ini, tarik seperti itu. Oke, mari kita lakukan. Akhirnya selesai juga. Mari kita lihat. Ini modulnya ada 3 kabel, merah, oranye, dan violet. Merah untuk 12 volt. Jadi dari kabel merah sini dimasukkan ke sini, lalu lewat jalur sini, kemudian ngambil ke kabel merah rem di atas sini, kemudian central lock dan unlock ngambil di kabel sini. Untuk warna ungu yaitu unlock itu mengambil warna pink di akja, sedangkan oranye itu lock mengambil warna coklat muda. Seperti itu. Ini modulnya, ada sikringnya juga, dan ini yang original. Ada ditutup menutup, dan sebelah kiri juga kalau dibuka membuka, sebelah kiri juga. Untuk ini dari mesin retracknya ada kabel hijau dan biru, nanti disambungkan dari kabel setnya warna hijau dan biru, lalu lampu sennya ngambil warna berbeda. Yang ini ada yang merah biru muda, yang putih ngambil positif mobil, sedangkan yang di sana, yang di sebelah kiri itu warnanya coklat muda. Seperti itu. Sebelah kiri juga sama, hijau ke hijau, biru muda ke biru muda. Seperti itu. Oke, mari kita tutup dulu. Oke, udah aku pasang dopimnya, aman, ketutup semua sudah, dan kita coba pencet. Oke, ketutup kanan kiri, kita buka. Oke, kita coba pakai remote sekarang. Kita buka.
Oke guys, tadi selama saya pasang Utrecht spion, paket beberapa datang seperti ini. Mari kita bongkar ada apa aja. Pentingnya ini mobil, lampu T5 untuk lampu transmisi yang awalnya kuning, sekarang masih kuning, diganti LED warna putih jadi putih. Lalu ini start engine button, covernya jadi warna merah. Oke. Sudah ada masuk lemnya juga ternyata. Mari kita pasang interior dan lampu plafon. Ini dia plafonnya. Kita buka dengan cara pakai obeng minus. Oke, sudah jatuh. Lalu kita tarik. Seperti itu cabutnya. Oke, dan ini lampunya. Cara pemasangannya cukup mudah, yaitu dengan cara masukin sebelah sini dulu. Dan sini di sebelah atas. Nah, saya periksa dulu. Oke, sudah menyala. Lalu kita tutup. Jadi putih. Cukup mudah. Oke. Start engine sudah saya pasang seperti ini. Lalu kita pasang lampu D5, lampu transmisi. Sebelumnya sudah saya bongkar dan saya warnai merah, P-nya merah, N-nya hijau. Awalnya kuning seperti ini. Pakai bolam kuning, jadi hijaunya tidak kelihatan, sehingga akan saya ganti. Cukup mudah, tidak usah bongkar-bongkar mus. Ternyata pakai kunci ini untuk dinetralkan, tapi handrem tetap ditarik supaya aman. Oke, kita netralkan dulu. Sudah netral, lalu kita lepas ini, yaitu dengan cara bila keluar pakai tangan dilepas seperti ini. Mari kita lepas dulu. Sudah terlepas dan caranya cukup mudah. Di sini mana? Di sini bila kelihatan, sepertinya tidak kelihatan.
ada bola lampu di sini, tinggal diputar seperti mengganti lampu. Keluar lampu seperti ini. Lalu tinggal dicabut. Dan diganti. Lampu putih. Kita pasang dulu dan masukkan sini, kita balikkan ke semula. Oke, sudah aku pasang. Kita matikan dulu dan kita nyalakan. Oke, warna putih, merah, ada merah, D M L P, N-nya hijaunya kelihatan. Oke, sudah nyala. Warna merahnya kelihatan, warna hijaunya kelihatan. Bagus. Putih, putih, putih. Dan ini yang win. Tinggal ini aja winnya. Hihihi. Oke. Dan itu win. Seperti itu. Oke. Dan ini putih. Oh ya, yang nanya, loh kok cover engine-nya ganti? Kan belum beberapa hari, masih udah beberapa hari kok yang tombol itu kan pernah ganti. Ya, itu karena lemnya sudah tidak lengket lagi sehingga tidak kuat untuk memencetkan tombol. Bawang masih ada on. Ini sebelumnya kan pakai ini, dan ini kan mendorong. Nah, mendorong, lemnya itu ada di sekitar sini. Itu sudah tidak kuat lagi ternyata, sehingga udah saya akali menggunakan isolasi double. Ternyata tidak kuat tetap. Akhirnya tidak terpakai, sehingga saya membeli lagi cover engine yang modelnya seperti sport, diwarnakan merah seperti itu.